Berita kemarin ada aurora loh kelihatan di Australia dan Selandia Baru. Iya, cantik banget. Nah, menariknya aurora itu terjadi gara-gara badai matahari besar pada tanggal 9-10 November lalu. Nah, aku jadi kepikiran, kenapa di Indonesia itu tidak pernah terlihat aurora, padahal kita berdekatan dengan Australia? Nah, itu karena Indonesia itu berada di wilayah ekuator. Nah, medan magnet di situ paling tebal, jadi partikel matahari nggak bisa nembus. Makanya langit di Indonesia itu nggak kelihatan aurora. Ah, iya benar. Nah, aku pernah baca penemu yang BRIAN. Dia bilang kalau aurora itu hanya terjadi di sekitar kutub karena partikel matahari hanya terpancar ke sana gitu. Benar, makanya walaupun Indonesia itu dekat Australia, tapi dia tuh medan magnet setiap wilayah itu kan berbeda ya. Nah, makanya di Indonesia tuh nggak ada aurora kelihatan. Nah, tapi menurut aku sih penjelasan dari para ahli itu udah akurat banget ya. Karena dia menjelaskan penyebab aurora dan dia juga menjelaskan kenapa nih Indonesia tidak mengalaminya. Iya, terus masyarakat jadi tahu kalau tidak terlihatnya aurora itu merupakan hal yang normal dan itu merupakan yang menunjukkan bahwa medan magnet kita itu berfungsi dan bekerja dengan baik melindungi bumi kita. Halo, aku mau bahas kasus aurora dari sisi penalaran kritis, yaitu kategori klaim dalam kasus. Yang pertama, klaim fakta. Aurora ini dapat muncul karena badai matahari dan di Indonesia itu nggak bisa ngeliat karena medan magnet ekuator sangat kuat dan ini dibuktikan secara ilmiah loh. Yang kedua, klaim nilai. Anggapan bahwa aurora itu indah atau Indonesia lebih aman karena medan magnet itu merupakan sebuah pendapat bukan data. Yang ketiga, klaim kebijakan. Peringatan ahli soal perlunya antisipasi badai geomagnetik ini karena bisa mengganggu satelit. Dengan pisahin klaim-klaim ini, kita bisa melihat informasi objektif, mana opini dan mana saran dan tindakan. Sekarang, kami akan bahas kasus aurora ini dari dua sisi, sehingga penilaiannya itu lebih kritis dan seimbang. Yang pertama, di sisi argumen. Menurut penjelasan ilmiah, Indonesia tuh wajar nggak bisa melihat aurora karena posisi kita yang berada di ekuator. Dan medan magnet di sini juga merupakan salah satu yang paling kuat, sehingga partikel matahari itu tidak dapat masuk ke atmosfer. Sebenarnya ini menguntungkan karena ini mengartikan bahwa sistem perlindungan medan magnet kita itu bekerja dengan baik. Lalu, fenomena aurora memang seharusnya terjadi di kutub saja. Jadi ketidakhadirannya di Indonesia bukan merupakan sebuah masalah, tapi merupakan kondisi ilmiah yang normal. Penjelasan dari BRIN juga membantu masyarakat untuk memahami dan tidak salah persepsi tentang fenomena ini. Kedua, dari sisi counter argumennya. Di bagian ini, sebagian orang merasa dirugikan, apalagi yang tinggal di Indonesia karena nggak bisa menikmati aurora kayak di negara lain. Ada juga yang bilang kalau negara yang dekat dengan kutub itu jauh lebih diuntungkan secara wisata. Selain itu, penjelasan ilmiah terlalu teknis membuat masyarakat menjadi bingung dan berspekulasi sendiri. Dan ada juga yang merasa kalau pembahasan fenomena ini terlalu didominasi oleh ahli, sehingga masyarakat kurang dilibatkan dalam memahami risiko badai matahari, misalnya satelit. Nah, berita soal aurora ini juga dapat dibahas dengan pola penalaran. Yang pertama itu modus ponens. Kalau wilayahnya di ekuator, medan magnetnya kuat, maka aurora akan sulit muncul. Nah, Indonesia itu terletak di ekuator, jadi wajar jika aurora itu tidak terlihat. Yang kedua itu modus tollens. Kalau aurora hanya muncul di daerah yang medan magnetnya lemah, tetapi di Indonesia tidak pernah muncul aurora, berarti medan magnet kita memang kuat. Lalu yang ketiga itu silogisme hipotetis. Badai matahari mengirim partikel, lalu partikel diarahkan ke kutub.
Jadi aurora muncul di kutub dan bukan di ekuator. Lalu selanjutnya ada silogisme disjungtif. Aurora itu bisa muncul di kutub atau di daerah yang lintang tinggi. Karena Indonesia bukan dari keduanya, berarti aurora tidak akan muncul di sini. Selanjutnya ada dilema konstruktif. Mau badai matahari besar atau kecil, kalau posisinya tetap di ekuator, hasilnya akan sama. Aurora tidak akan muncul di Indonesia. Yang terakhir ada penalaran induktif. Selama bertahun-tahun, fenomenanya selalu sama. Aurora hanya terlihat di kutub. Dari pola-pola tersebut, para ilmuwan menyimpulkan bahwa posisi geografis kita membuat aurora tidak mungkin muncul. Pada contoh argumen induktif di kasus aurora ini sebenarnya polanya itu terus berulang, di mana aurora ini tidak akan kelihatan pada wilayah ekuator. Nah, karena Indonesia itu berada di wilayah ekuator, kesimpulan secara induktif bahwa meskipun ada badai matahari sekuat apapun itu, maka aurora ini tetap tidak akan muncul. Jadi polanya itu terus berulang. Sekarang aku mau analisis kesesatan berpikir yang muncul di fenomena ini. Aurora terjebak pada post hoc fallacy karena menganggap bahwa kalau aurora muncul setelah adanya aktivitas matahari, berarti itu satu-satunya penyebab tanpa melihat faktor lain seperti kondisi magnetosfer dan cuaca antariksa. Selain itu, ada juga kesalahan berpikir seperti mengira karena dekat dengan Australia maka harusnya bisa lihat aurora, termasuk false analogy dan overgeneralization. Dan terakhir ada hasty generalization saat ia langsung menarik kesimpulan umum hanya dari satu kejadian aurora yang muncul mendadak. Jadi fenomenanya terlihat keren. Tapi cara ia menarik kesimpulan masih mengandung beberapa kesesatan berpikir yang informal. Jadi, kesimpulannya itu, fenomena aurora ini dapat dipahami melalui pemisahan klaim, nilai, kebijakan, dan fakta. Lalu dapat dianalisis juga melalui argumen dan counter-argumen yang seimbang. Intinya, fenomena aurora ini menegaskan pentingnya berpikir secara kritis supaya kita tidak salah paham terhadap peristiwa alam.